Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti YN Langsa, kembali lagi bersama kami dalam program Humas Menyapa. Nah, semoga kabarnya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pagi ini saya ditemani oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, ya, yaitu Bapak Dr. Zainuddin MA. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan Pesona 1. Nah, apa itu Pesona? Nanti akan dikupas lebih mendalam oleh Bapak Wakil Rektor 3. Nah, jangan-jangan nanti Besti YN Langsa terpesona dengan tatapan Bapak Warek 3 pula nanti kan? Ya. Baik, sebelumnya mahasiswa YN Langsa Pak ingin mengetahui Pak, apa itu Pesona? Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Saryal. Sebenarnya Pesona ini pecahan daripada pionir. Sebelumnya kita mengenal nama pionir, Pekan Seni dan Ilmiah Nasional, pionir dulu. Kemudian 2 tahun belakangan ini pionir dipecah menjadi 2, ada Oase dan ada Pesona. Oase pertama dibuat di Banda Aceh pada tahun lalu, yaitu itu menitikberatkan hal-hal yang berhubungan dengan perlombaan keilmiahan seperti karya tulis ilmiah, kemudian penemuan-penemuan ilmiah, sains, dan itu merupakan ajang unjuk kebolehan, kemampuan, keterampilan adik-adik mahasiswa se-PTKIN seluruh Indonesia. Alhamdulillah sukses lakukan di Aradiri pada acara benar. Kemudian Pesona ini merupakan cabang pecahan yang kedua. Dia ini hanya ajang lomba berhubungan dengan olahraga dan seni, makanya Pesona, Pekan Seni dan Olahraga Nasional. Dan ini yang pertama. Jadi yang pertama ini dibuatlah di Bandung, dan insya Allah kita akan ikut pada tanggal 8 sampai tanggal 13. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman mahasiswa YN Langsa, Pesona itu singkatan dari Pekan Seni Olahraga Nasional. Oke. Baik Pak, kira-kira kapan pelaksanaan itu dilaksanakan Pak? Pekan Seni Olahraga Nasional pertama ini, atau disingkat dengan Pesona, itu dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 13 Agustus, lebih kurang sepekan Pak, ya? Dipusatkan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. Sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan Bapak selaku pimpinan kontingen, ya, apa saja Pak yang sudah kita persiapkan untuk kegiatan tersebut Pak? Baik, tentu kegiatan ini kegiatan rutin Kementerian Agama yang dibuat secara berkala 2 tahun sekali. Idealnya kegiatan ini dibuat pada tahun lalu, tetapi karena COVID bergeser pada tahun ini. Sehingga pada tahun ini kita mengikut sertakan peserta semaksimal mungkin. Tentu dalam mengikuti peserta itu kita melakukan beberapa macam persiapan. Kali ini kita mencoba melakukan persiapan jauh lebih selektif ketimbang sebelumnya. Dimana kali ini kita mencoba melakukan melalui fakultas. Jadi awal-awalnya kita coba seleksi di masing-masing tingkat fakultas sesuai dengan cabang mata lomba yang dipertandingkan. Nah, setelah selesai di fakultas mendapat juara, maka juara-juara fakultas ini akan ditanding lagi di tingkat institut. Jadi 2 kali saring. Nah, pemenang yang di tingkat institut ini, inilah yang akan menjadi peserta untuk kita ikut sertakan ke Pesona ini ke Bandung. Artinya mereka sudah melalui proses seleksi yang ketat, kemudian juga dilakukan pembinaan-pembinaan Pak ya? Nah, setelah seleksi dilakukan, baru mereka nanti melalui official yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing, katakan silat oleh orang silat, kemudian yang berhubungan dengan katakan Quran, itu yang orang-orang yang memang kompeten di bidang Quran, misalnya musabaqah Quran. Jadi officialnya itu langsung memberikan semacam TC.
training center lebih dari mulai lebih kurang sebulan yang lalu sampai hari ini mereka melakukan terus TC dengan dengan schedule yang mereka sepakati dengan adik-adik. Baik. Kemudian cabang-cabang apa saja Pak ini yang kita ikuti Pak untuk kegiatan Pesona 1 ini? Nah, kalau mulai cabang-cabangnya mungkin saya pas buka catatan dulu nih, ya kan? Kita mengikuti lebih kurang 16 cabang lomba dari 22 cabang lomba yang dipertandingkan di UIN Sunan Gunung Jati. Dari 16 cabang mata lomba itu ada 18 bidang seni dan ada 6 bidang olahraga, karena Pesona itu seni dan olahraga. Jadi seninya ada, olahraganya ada. Nah, dari semua kegiatan ini kita mengikut sertakan 27 peserta. Jadi dari 16 cabang lomba yang kita ikuti ini, tentu kita tidak bisa mengikuti cabang lomba itu secara penuh, tetap sesuai dengan keberadaan finansial yang kita miliki. Tapi kita berupaya untuk semua cabang mata lomba yang mungkin kan kita bisa ikut sesuai dengan aspirasi adik-adik, kita ikuti ya. Kecuali yang besar-besar seperti bola kaki ataupun futsal itu nggak kita ikuti karena jaraknya jauh. Kemudian tentu mereka juga memiliki sebuah kontingen itu, katakan sebuah kesebelasan itu paling tidak 15 orang. Dan itu tentu memakan kos yang sangat mahal karena kita harus naik pesawat ya. Tapi kalau dekat-dekat mungkin mereka bisa kita libatkan. Jadi kita mengikuti lebih kurang ada 16 mata lomba. Yang mata lomba itu diantaranya ada apa nih ya? Saya lihat dulu nih. Pertama ada musabaqah tilawatil Quran, itu di bidang seni. Kemudian ada hafizul Quran 10 juz, 30 juz, syarhil Quran, pop solo. Kemudian ada cipta lagu Islami, puitisasi terjemah Al-Quran, film pendek, monolog, dan kaligrafi naskah. Itu yang di bidang seni. Sedangkan yang bidang olahraga kita ikuti tenis meja, catur, pencak silat, karate, bulu tangkis, dan panjat tebing. Jadi ada 16 cabang lomba yang kita ikut dalam kegiatan Pesona pertama di UIN Bandung ini. Baik. Kemudian Pak, ketika nanti peserta kita hadir di Bandung, sampai di sana, kira-kira apa harapan terbesar lembaga terhadap duta-duta YN Langsa ini Pak? Tentu kita selaku pimpinan kontingen menginginkan mereka harus mendapat juara, ya. Juara target saya harus semua mendapat juara pertama, itu target ideal saya. Dan itu harapan kita semua. Namun walaupun demikian mereka juga harus diberi semangat untuk bisa meraih juara. Paling tidak mampu mempertahankan apa yang telah pernah kita raih pada pionir terakhir yang di Malang. Kita masih mendapatkan dalam satu besar ya, kita yang paling tertinggi untuk PTKN di Aceh dan nomor 2 di Sumatera dan nomor 12 ya, 13. Nomor 13 se-Indonesia. Artinya kita punya nama di papan nasional untuk hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas atau bakat minat adik-adik mahasiswa baik di bidang seni maupun di bidang olahraga. Jadi harapan kami tentu jika tidak bisa melebihi, paling tidak mempertahankan apa yang pernah kita raih. Tapi saya insya Allah kali ini saya lihat persiapannya lebih daripada yang kemarin. Hanya saja ada kendalanya bahwa atlet-atlet yang dulu berjuara, yang dulu menjuarai sudah tamat. Akhirnya kita harus mencari bibit dari awal lagi. Tentu bibit awal ini mereka secara jam tayang untuk bertandingnya kan relatif belum begitu banyak. Sehingga dari segi mentalitasnya, skill-skill yang harus dipersiapkan dalam setiap turnamen yang sifatnya nasional itu bagaimana, mereka belum punya pengalaman. Tapi paling tidak mereka sudah melihat dari senior-senior dan mencoba untuk konsultasi bagaimana caranya atau trik-trik agar bisa menjuarai setiap event olahraga maupun seni yang dipertandingkan. Baik Pak.
Nah, kemudian Pak, kira-kira apresiasi apa yang diberikan lembaga kepada mahasiswa kita yang meraih prestasi di tingkat nasional tersebut, Pak? Sebenarnya banyak yang harus kita berikan kepada adik-adik ini karena mereka sebagian daripada yang telah mengangkat martabat daripada nama besar YIN Langsa. Karena sebuah lembaga pendidikan itu tidak terlepas di samping dunia akademik, di dunia akademiknya juga di bidang keterampilan-keterampilan lainnya, termasuk seperti seni dan olahraga. Dan tentu mahasiswa sebagai tulang punggung dari sebuah perguruan tinggi itu menjadi sorotan banyak orang. Tentu kita memberikan penghargaan berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Memang secara regulasi kita tidak boleh memberikan dalam bentuk uang tunai kepada adik-adik ini sebagai uang pembinaan, karena di dalam anggaran negara kita juga tidak ada itu. Tapi kita mencoba mencari dari donatur-donatur lah yang sifatnya tidak mengikat untuk kita bisa memberikan kontribusi berupa penghargaan kepada adik-adik ini seperti hal itu. Walaupun demikian, Kementerian Agama mereka memberikan reward juga kepada pemenang ini secara nasional, yang akan nanti dipanggil atau diberikan melalui rekeningnya jika adik-adik ini mendapat juara berapa lah begitu. Nah, secara jelasnya kita dari YIN Langsa ini baru bisa memberikan setingkat pembebasan UKT. Jadi jika dia juara 1 tingkat nasional, maka UKT-nya bebas sekian semester, 2 sekian semester, 3 sekian semester. Itu yang baru kita bisa berikan. Tetapi kita tidak bisa juga muluk-muluk. Mana tahu ke depan ini jika memang kita bisa mencoba untuk meminta kontribusi dari pimpinan ini sehingga bisa kita berikan juga berupa pembinaan-pembinaan atau seperti yang telah kita berikan pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Baik, jadi sangat menarik sekali adik-adik mahasiswa semuanya. Lembaga memberikan perhatian khusus bagi para juara-juara kita. Selain mendapatkan reward dari Kementerian Agama, juga nantinya adik-adik mahasiswa yang meraih juara diberikan bebas uang kuliah tunggal plus kalau memungkinkan memang ada bonus nanti, ada Pak, bonus. ya. Baik, mungkin closing statement, Pak, terkait dengan pelaksanaan pesona ini, harapan kepada warga kampus semuanya seperti apa, Pak? Baik, tentu karena kita ini berangkat atas nama lembaga dan orang-orang yang berangkat ini tentu tidak semua hanya orang-orang yang dalam tanda petik terseleksi untuk bisa mengikuti ini, maka kami selaku pimpinan kontingen mohon doa dan restu dari teman-teman, baik dari para dosen maupun adik-adik mahasiswa untuk memberikan semacam semangat dan doa kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang mencoba untuk menunjuk kemampuan dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat sebenarnya saya sampaikan tadi YIN Langsa ini, sehingga YIN Langsa ini bisa menjadi YIN yang patut diperhitungkan di kancah nasional, sehingga kita pun bisa mendapatkan prestasi dari kementerian negara kita. Baik, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Nah, semoga kontingen kita ini meraih hasil yang maksimal dan bisa bisa sejajar dengan perguruan tinggi keagamaan nasional yang mengikuti lomba pesona ini. Baik, mahasiswa sekalian, sebelum kita tutup ada sedikit informasi ya. Jadi YIN Langsa kembali menerima mahasiswa baru melalui jalur mandiri gelombang kedua. Nah, jadi ini dicatat ya tanggal pendaftarannya, yaitu dimulai tanggal 4 sampai dengan 12 Agustus 2022. Nah, ujian dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus, pengumumannya dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2022, kemudian daftar ulang mulai tanggal 16 sampai tanggal 18 Agustus 2022, dan pembayaran uang kuliah itu dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2022.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan lembaga kita terus unggul, jaya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Saya Syahrial SPDI mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di lain waktu.